Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimahumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang anugerahkan nikmat yang tidak ada hentinya bagi kita, kenikmatan. Terutama di bulan Ramadan pada malam ini, malam 27 Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan anugerah itu dilimpahkan di malam barokah itu, terutama mudah-mudahan kita termasuk meraih Lailatul Qadar. Dan kajian kita pada malam ini adalah ta'alluq hadis yang judulnya meningkatkan kualitas pribadi pada bulan Ramadan. Ramadan itu merupakan bulan barokah. Bagi yang mengambil kesempatan beribadah di bulan Ramadan, hari bagi anu hare-hare mah ya tidak akan meraih barokah. Karena barokah itu kan ziyadatul khair alal khair, bertambahnya kebaikan di atas kebaikan. Jadi dapat barokah itu bagi yang berbuat kebaikan. Jadi kalau yang tidak berbuat kebaikan mah tidak dapat barokah. Ziyadatul khair alal khair. Dan cukup banyak barokah itu sampai Rasulullah SAW itu mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah kepada umatku di pagi hari, yaitu pagi. Rasulullah mendoakan bagi umat yang pergi pagi-pagi. Jadi anu teu pergi mah teu dapat barokah. Berusaha alik tipu kuriha. Dan masyarakat mengisi Ramadan itu cukup beraneka ragam. Ada yang tertarik peningkatan ibadah ritual belaka sehingga meninggalkan tugas sosial, ada itu. Sampai tukang bubur berhenti ibadah dagang buburnya karena ingin mendapat barokah, pulang tukang bubur di Bandung pulang. Kenapa pulang untuk dagang? Pokoknya bulan Ramadan mah hayang mendapat barokah sehingga diberhentikan jualan ekonomi khusus ritual. Bahkan ada yang menghentikan bisnisnya itu demi meraih barokah Ramadan. Ada pula yang menggunakan bisnisnya untuk meraih keuntungan, sehingga ada pasar Ramadan, kan pedagang dapat barokah. Sampai di pasar baru itu pas sedek-sedek yang ingin mendapatkan barokah. Bahkan ada yang dapat bisnis, dan ini di Indonesia yang meningkatkan bisnis di bulan Ramadan itu cukup banyak. Sayang keuntungannya justru mayoritas dimiliki oleh non-muslim bahkan, tapi mereka dapat barokah dari Ramadan sehingga keuntungan munal. Sampai tukang transportasi itu islah ya namanya dinaikkan dapat barokah. Justru dengan bisnis itu justru mereka meraih barokah. Ada pasar tajil. Ada juga tetap menjaga keseimbangan antara mata pencaharian dan ibadah Ramadan. Karena memang barokah itu ziyadatul khair alal khair. Dan memang hadis sendiri menggunakan
bahwa Syahrul Ramadan itu Syahrul Barok. Bagaimana pula dengan disebutkannya bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran? Kalau Al-Barokah tadi mencakup segala hal, tapi kalau Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, tentu berkaitan dengan Quran itu sendiri. Apalagi kalau Syahrul Ramadan, Syahrul Siyam. Apakah Rasulullah SAW juga meningkatkan Al-Quran? Rasul merupakan teladan bagi umat. Maka kajian ini difokuskan pada kajian hadis yang berkaitan dengan peningkatan kualitas. Baik ibadah ritual maupun sosial di bulan Ramadan. Banyak hadis yang menerangkan Rasul meningkatkan ibadah dan muamalahnya di bulan Ramadan. Yang dikaji di sini adalah riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas. Di sini dikaji dengan 11 tak. Jadi diresmikan bulan Ramadan tahun 1445 diresmikan teknik ta'alum hadis itu dengan 11 tak. Kalau tahun yang lalu 1444 masih 9 tak. Sekarang jadi 11 tak. Dan tak pertama adalah tamhid tadi. Jadi sanes tahmid ya. Kalau tahmid mah alhamdulillah, kalau tamhid mah artinya apa? Tamhid mah pembukaan atau muqaddimah atau pendahuluan, itu namanya tamhid. Di tak yang pertama adalah tamhid yang berarti pembukaan atau pendahuluan. Kemudian tak yang kedua adalah tausik. Tausik hadis. Sekarang tausik. Tausik itu apa? Otoritas apa? Ada keberadaannya. Keberadaan hadis. Otentisitas ya. Jadi otentik atau tidak hadisnya. Karena banyak hadis yang tidak otentik, tapi diceramahkan oleh para penceramah. Antara lain kita juga mendapat contoh kemarin, berapa hari yang lalu ya, Ustadz Romli Basari itu tanggung jawab anak terhadap orang tua. Maka contohnya adalah anak yang durhaka kepada ibu. Alqomah sehingga tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Alqomah itu populer di Indonesia, cerita itu banyak para ustadz yang berceramah secara itu, berceramah tentang itu. Tapi kalau kita selidiki otentisitas hadis itu di dalam kitab apa, maka salah satu rawinya Ibnu Abi Aufa itu dituduh dusta. Maka hadis itu namanya hadis munkar. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak jangan pakai dalil itu. Jangan diceramahkan ya. Karena itu hadis munkar hadis. Jadi secara otentisitas atau secara taufik itu tidak ada hadis itu. Sama dengan hadis kita tanggal berapa nih di malam tarawih bulan Ramadan. Pak Burhan kemarin ya, subuh. Nyuapin Yahudi. Ya, Rasul nyuapin Yahudi buta di pojok pasar. Di pojok pasar. Itu di dalam kitab hadis tidak ada itu. Di dalam kitab hadis itu tidak ada. Itu hanya di dalam cerita. Dan masih banyak lagi. Ya, itu Yahudi buta yang fakir, yang miskin disuapan gitu oleh Rasul itu ketika meninggal sehingga masuk Islam. Itu teh
otentisitasna teu aya gitu. Iya dongeng. Ya. Jadi itu namanya tausik. Makanya langkah yang kedua kita itu adalah tausik. Dan saabreg cerita-cerita gitu. Dalam buku yang saya susun ilmu hadis dan cara berteladan pada Rasul, antara lain dikutip cerita-cerita yang tausiknya tidak ada. Termasuk juga nanti Idul Fitri. Banyak itu cerita oleh para penceramah. Idul Fitri teh cenah lain bunga, tapi sedih. Tapi sedih karena langit dan bumi itu nangis. Ketika Idul Fitri itu karena bulan Ramadan itu akan hilang. Yang ditinggalkan kita. Jadi cenah para malaikat, bumi dan langit itu semuanya bersedih. Kunaon jamaah Muslim Indonesia mah bunga. Idul Fitri teh padahal makhluknya sedih. Itu teh di mana? Ada di dalam kitab sihir. Dan kalau diselidiki tausiknya di dalam kitab hadis, tidak ada dalam kitab hadis mah. Makanya disebut oleh para ilmu hadis la aslalah, tidak ada asal usulnya hadis itu. Nah kalau ini mah otentisitasnya jelas dan betul karena diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yaitu juz 15 halaman 399. Al-Bukhari nama aslinya Muhammad bin Ismail. Di penyusun kitab hadis itu banyak namanya Muhammad, yaitu ada Muhammad Ismail bin Al-Bukhari, ada Muhammad Abu Isa At-Tirmidzi, juga Muhammad namanya. Ya, Muhammad itu At-Tirmidzi juga. Nama aslinya Muhammad At-Tirmidzi itu. Kenapa disebut Tirmidzi? Karena orang Tirmidz. Bukhari kenapa disebut Al-Bukhari? Karena orang Bukhara. Ada lagi Muhammad Ibnu Majah. Karena kakeknya Majah, jadi Muhammad Ibnu Majah. Tilu dari kutubus sitah namanya Muhammad. Kata Imam Bukhari, haddasana Yahya bin Qaz'ah, haddasana Ibrahim bin Sa'ad, an Juhri, an Ubaidillah bin Abdillah, an Ibni Abbas, radhiyallahu anhu. Kata Imam Bukhari, telah menyampaikan hadis kepada kami, Yahya bin Qaz'ah, dan kata Qaz'ah menerima hadis dari Ibrahim bin Sa'ad, dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdillah, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabatnya. Jadi Ibnu Abbas teh mendengar kepada menerangkan tentang Rasul, disampaikan kepada Ubaidillah, disampaikan kepada Az-Zuhri, sampaikan kepada Ibrahim, sampaikan kepada Yahya kepada Bukhari. Kata Ibnu Abbas, jadi hadis ini kata Ibnu Abbas menerangkan Rasul. Dan Ibnu Abbas itu orang tahu tentang Rasul. Lahirnya 3 tahun sebelum Hijriah. Jadi kalau 3 tahun sebelum Hijrah berarti tahun 50 dari kenabian, dari kelahiran Rasul. 10 tahun dari kenabian, 3 tahun sebelum Hijrah. 1458 tahun yang lalu. Sekarang kan 1445. Beliau 3 tahun sebelum Hijrah, jadi dilahirkan 1448 tahun yang lalu. Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas itu sudah dikenalkan pada waktu yang lalu adalah sahabat Rasul yang didoakan oleh Rasul. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu
takwil. Ya Allah, berikan pemahaman kepada Ibnu Abbas dan ajarkan kepada Ibnu Abbas bertakwil. Ya, bertakwil itu sudah ada sejak Ibnu Abbas. Takwil. Kata Ibnu Abbas, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas bil khair. Ajwad, arti ajwad itu dermawan, bil khair, dengan segala kebaikan. Wa ajwadu ma yakun fi syahri Ramadan, dan lebih ajwad lagi, lebih dermawan lagi, lebih hebat lagi fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Li anna Jibril, karena sesungguhnya Jibril kana yalqahu fi kulli lailah, menemui Jibril itu pada tiap malam. Fi kulli lailah fi syahri Ramadan, selama bulan Ramadan, hatta yan saliho. Yan saliho itu ada yang menerjemahkan sehingga Rasul berbaring mau istirahat. Ada juga yang yan saliho itu artikan sehingga bulan Ramadan berakhir. Ya'ridu alaihi Rasulullah SAW Al-Quran, dan dia tetap bertalian dengan Quran, bersahabat, berinteraksi dengan Jibril Al-Quran. Fa'idha laqiyahu Jibril, ketika Jibril menemui, kana ajwada bil khair, selebih meningkatkan lagi ajwadnya dengan segala kebaikan. Minnarihil mursalah, bagaikan rih al-mursalah, angin yang semerbak, angin yang sepoi-sepoi basah, apa? Sepoi-sepoi, ya sepoi-sepoi basah ya, yang dingin itu. Nah, itu adalah tausik hadis. Jadi kata Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang yang paling ringan untuk berbuat baik, dermawan pisan dalam berbuat baik, dan paling dermawan lagi pada bulan Ramadan. Sebab Jibril menemuinya pada tiap malam. Jadi Jibril menemui Rasul pada tiap bulan Ramadan. Kumaha ari ayu urang dipanggihan teu Jibril. Nah, tapi kan dalam Quran itu tanazzalul malaikat warruhu fiha bi'idzni rabbihim, dan kata para ulama tafsir warruh fiha itu Jibril. Jadi tanazzalu itu kan fi'il mudhari. Kata Kang Jajang kan, tanazzalu itu berasal dari taknya dua, tatanazzalu. Kan fi'il madi, kalau fi'il madi mah tanazzala. Taknya satu, kalau ini tanazzalu itu tatanazzalu. Kenapa kuta? Karena mana? Malaikat. Tanazzalu itu fi'il mudhari, tanazzalu turun terus menerus. Jadi kalau begitu malaikat Jibril teh nepi ka ayeuna ge masih gawe. Masih bekerja kan. Ketika kita diajarkan katanya apa tugas malaikat Jibril? Terus terangkan kan, menyampaikan wahyu kepada Rasul. Ari ayeuna Rasulnya kan tidak ada lagi, tidak ada yang menerima wahyu. Naon atuh gawena? Nah, justru itu menyampaikan ilmu kepada umat. Jadi malaikat Jibril itu bisa menemui kepada kita kepada malam ini, karena zalu. Tapi tentu saja kepada siapa tergantung kepada pilihan dia sesuai dengan perintah Allah. Sesuai dengan perintah Allah, karena malaikat makan taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam bulan Ramadan itu hingga berbaring, sementara Rasulullah SAW
memperdengarkan bacaan Quran. Ya, itu memperdengarkan. Jadi kalau memperdengarkan, Rasul membaca, Jibril mendengarkan. Jibril membaca, Rasul mendengarkan. Maka di saat Jibril menemuinya pada saat itu, pulalah beliau menjadi yang lebih cepat berbuat baik, dermawan, lebih ajuan. Ya, bagaikan angin yang berhembus. Itu hadis riwayat Al-Bukhari. Itu tausik ya. Sekarang tahrij. Tak ketiga. Satu tamhid, kedua tausik, sekarang tahrij. Dari 9 muharrij, 9 itu namanya kutubut tis'ah. Kutubut tis'ah itu kitab 9, yaitu kitab 9 itu adalah Malik, Ahmad, Bukhari, Muslim, Bukhari, Muslim, Ad-Darimi, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Itu 9. Sehingga diistilahkan Al-Kutub Tis'ah, kitab 9. Kenapa yang diambil kitab 9 saja? Ya kalau seluruh kitab mah itu udah segerti ngutipnya nanti capek. Dan yang kedua latar belakangnya kenapa kitab 9? Karena kitab 9 mah sudah diterjemahkan hadisnya. Ya, hijau oke Pak, lumayan. Tapi kitab 9 itu sudah ada terjemahnya Pak. 9 kitab itu yaitu Malik, Ad-Darimi, Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Itu 9 kitab sudah ada. Meser sabarahaun itu 9 kitab. Jadi sekarang tinggal Ibu klik aja www.lid2.com. Langganan 15.000 sebulan. Dapat membukanya secara bebas. Tapi kalau saya langganan jadi membuka nanti langganan jadi itu lengkap gitu. Tapi cucu saya Batina kemarin itu daftar 15.000 per bulan. Bisa membongkar dalam kitab 9 secara luas. Kebetulan kan cucu saya juga kuliahnya di Al-Quran, ilmu Al-Quran dan tafsir di UIN, yang universitasnya Pak Ginanjar. Cucu saya yang ilmu Al-Quran, yang juga Pak Usep sekarang sedang tidak doktor dalam ilmu Al-Quran. Dan insya Allah Munawar juga masuk tahun ini. Nah itu di kitab 9. Dan dari kitab 9 itu hanya 3 yang meriwayatkan hadis ini. Yaitu Ahmad, Bukhari, dan An-Nasai. Tapi karena Al-Bukhari yang meriwayatkannya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa Ibnu Hajar Al-Asqalani itu? Yaitu pengarang Bulughul Maram dan pengarang Fathul Bari. Itu wafat tahun 852 Hijriah. Kalau hadis itu sudah diriwayatkan oleh Bukhari, tong capek-capek menilai. Itu mah sudah dijamin, benar. Sudah dijamin sahih kalau diriwayatkan oleh Bukhari. Kenapa? Karena seluruh ulama muhadis, bukan seluruh ya, mayoritas ulama muhadis sudah menyelidiki hadis-hadisnya itu, tidak ditemukan kelemahannya di Imam Bukhari itu. Jadi berulang kali mengecek hadis Bukhari, selalu sahih. Juga Muslim. Jadi Bukhari dan Muslim itu pasti benar.
Itu capek-capek menyelidiki, dan ini redaksinya macam-macam. Ini tahrij namanya, ya. Tidak perlu saya baca seluruhnya. Kemudian sekarang tashih hadis. Tashih itu apa? Yang keempat ya, A, B, C, D. Yang keempat tashih hadis. Tashih itu adalah benar atau tidaknya. Setelah otentisitas, terus kita selidiki bagaimana asal usul riwayat, kemudian sekarang tashih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari yang menurut Ibnu Hajar al-Asqalani wafat 852 sudah tidak memerlukan lagi penyelidikan karena dianggap sahih oleh muhaddis. Meureun ceuk ibu teh naon atuh ari hadis Bukhari pasti sahih, geus we kitab hadis teh dua we atuh, Bukhari dan Muslim bukual nu kita ambil teh. Biasan teh dua. Jawabannya cukup. Dan tidak seluruh hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tidak semua hadis. Banyak yang tidak diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tapi sahih. Makanya Muhammad, namanya Muhammad Al-Hakim abad keempat Hijriah, dia menyusun kitab namanya Mustadrak. Mustadrak itu adalah hadis-hadis yang dianggap sahih oleh beliau, oleh Muhammad Al-Hakim, tapi tidak tercantum di dalam Bukhari. Dia simpulkan kitab Mustadrak. Makanya dia berkomentar kalau di dalam hadisnya itu ada hadisun sahih sederajat Imam Bukhari dan Muslim. Makanya istilahnya Al-Mustadrak as-Sahihaini. Jadi banyak hadis yang tidak diriwayatkan oleh Bukhari Muslim padahal sahih. Makanya Bapak dan Ibu nanti pulang dicoba www.lidwa.com. Nah, itu ada 9 kitab hadis. Lidwa. Ya. www.lidwa. Lidwa biasa lidwa.com. Ya, itu kalau ibu dan bapak hoyong mudah, ya langganan 15.000 per bulan. Transfer. Itu bisa membukanya segala macam. Itu termasuk istilahnya itu riwayat para rawinya. Tinggal diklik ya. Nanti kita coba membuka lidwa.com. Jadi hadis ini sahih. Kemudian tak yang kelima adalah tanasub. Tak yang kelima ini tanasub ilal Quran. Keterkaitan dengan Quran. ABCDE ya, tak yang kelima tanasub berkaitan dengan Quran. Terutama karena saya berbicara tentang Al-Quran yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas itu, maka ayatnya adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkur. Ayatnya. Jadi hadis ini berkaitan dengan ayat yang menandaskan bahwa bulan Ramadan itu unzila fihil Quran. Diturunkannya Al-Quran. Yang berdasar ayat ini, pertama syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu sudah dikenal sebelum Rasul lahir, nama bulan Ramadan.
Ya, sebelum Rasul lahir sudah dikenal di Arab itu nama Ramadan. Dan zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa juga Ramadan dikenal. Kemudian alladzi unzila fihil Qur'an, diturunkan Al-Qur'an. Tentu saja bukan hanya Al-Qur'an di bulan Ramadan teh, hanya Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Yang dimaksud dengan Quran diturunkan bulan Ramadan, utamanya mah pertama awal wahyu yang diturunkan kepada Rasul bulan Ramadan. Kedua, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan itu karena turun kedua kali, bukan kedua kali ya, kesempurnaan. Jadi Quran itu diturunkan ada yang secara berangsur, ada juga yang sekaligus. Dan yang sekaligus itu di bulan Ramadan. Jadi selain Quran diturunkan secara berangsur, nuntut, juga ada yang sekaligus dari Loh Mahfuz ke Baitul Izzah. Dan Baitul Izzah kepada Rasul itu dituntut. Tapi kalau bulan Ramadan mah turunkan lagi kepada Rasul itu sekaligus, ya, antara lain yang diterangkan oleh Ibnu Abbas ini. Jadi selama 1 bulan Rasul teh ngaderes Al-Quran, unjila fil Quran. Kemudian hudan linnas sebagai petunjuk. Itu berkaitan dengan Quran. Karena Quran itu bukan hanya sebagai diturunkan pada bulan Ramadan, tapi juga petunjuk hudan linnas. Keempat, wabayinati minal huda. Ini tentu saja saya ringkas saja karena bukan saya menafsirkan, tapi keterkaitan ayat ini dengan Quran. Wabayinati minal huda, dan menjelaskan kepada petunjuk. Karena antara ayat yang satu dengan ayat yang lain itu saling menjelaskan. Makanya kalau Bapak dan Ibu tengarti dalam satu ayat, terus we macana tengarti ge. Nanti ada tafsirannya. Kemarin itu saya sempat bertanya kepada salah seorang jamaah, sudah mau tamat 5 kali selama bulan Ramadan. Jamaah muhajirin mau 5 kali. Saya bilang, Pak, kunaon sampai 5 kali? Berarti saminguna leuwih tatamatan atuh. Mohon cenah diusahakeun. Ulah seueur teuing cek teh, Pak. Maca Quran teh berarti Bapak macana cepat atuh musuh. Lamun teu cepat moal bisa 5 kali satamatan. Nah, kalau gurung gusuh kumaha? Mahraj tajwidnya. Kalau cepat kan nggak mungkin mahraj hurufnya seperti yang imam 7 menit. 23 rakaat taraweh. Imamnya 7 menit, sok kupingkeun baca Fatihahna. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan tamat itu sadetik baca Fatihah. Tapi kumaha mah hurufna. Padahal hakot tilawati ya, bacaan itu. Ya harus bagus. Kemudian penghayatannya, pemahamannya, analisisnya, apalagi kalau didiskusikan isinya. Nanti hadisnya akan saya uraikan pada berikutnya, ya. Babayinati minal huda. Jadi penjelaskan. Jadi kalau kurang paham baca penghayatan lanjut aja. Nanti ada penjelasannya. Bayinat minal huda. Wal furqan, memisahkan antara hak dan batil. Waman syahida minkum syahra, barang siapa yang menyaksikan pada bulan Ramadan, falyasum, saum. Makanya saya katakan
bulan Ramadan itu merupakan bulan ujian kesehatan bagi umat Islam, kekuatan bagi umat Islam. Ramadan itu kekuatan jasmani, rohani maupun ekonomi. Kekuatan jasmani diuji kan sama bulan Ramadan. Saya sebelum Ramadan diperiksa oleh dokter saraf, karena saya langganan kan dokter saraf itu memeriksa saya tiap bulan, 1 bulan 1 kali. Periksa sebelum Ramadan, Pak, nanti bulan Ramadan, kata dokter saraf, kalau Bapak lapar, haus, jangan maksakan saum, Pak. Buka, Pak, jangan memaksakan saum. Jadi itu adalah kamelangnya dokter. Jangan memaksakan saum. Kalau lapar dan haus, biar ganti di waktu yang lain atau cenah Bapak hijrah, kata dokter. Karena kebetulan dokternya dokter rumah sakit Islam, tahu tentang agama. Iya dok, saya bilang. Tapi saya coba makan yang dipahami oleh kita kuat, jadi lancar kelaparan dan kehausan, minumnya minimal 8 gelas sehari. Kalau saya itikaf saya tilu gelas tuh, kalau itikaf taraweh 8 gelas sehari, jadi haus. Kemudian makanannya juga yang, jadi diuji memang bulan Ramadan, kekuatan jasmani itu. Rohani jelas mental. Dan ternyata bulan ini tidak mengalami lapar dan haus. Jadi kalau 20 menit sebelum maghrib saya langsung olahraga, treadmill. 20 menit sebelum maghrib treadmill. Jadi masih cangker. Jadi apa yang disarankan oleh dokter itu kan kalau tidak mampu hanya. Nah, makanya ujian itu ujian kesehatan jasmani dan ujian kesehatan rohani, ujian mental. Dan ujian kesehatan ekonomi. Ekonomi juga diuji. Ekonomi antara lain apa? Ya, kemajuan, perkembangan, dan sebagainya. Itu kan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ujian kesehatan jasmani, rohani maupun ekonomi. Faman syahida minkum syahra falyasum. Tapi kalau marid tadi paman kana maridon, barang siapa yang sakit, ya seperti kata dokter saraf tadi, kalau sakit ya udah buka saja, karena tidak ya lanjutkan saum, atau ala safarin, atau di perjalanan. Jadi kalau begitu perjalanan juga boleh bulan Ramadan. Kalau ternyata di dalam perjalanan itu lapar, haus, ya silahkan aja buka. Dan boleh buka, boleh tidak dalam perjalanan. Sama dengan sakit juga, tergantung penyakitnya. Kayak penyakit bisul mah tekudu obat, tekudu buka. Penyakit jarawat gitu, tekudu buka. Itu buka itu kalau bertambah lapar gara-gara saum. Ala safarin atau perjalanan juga tergantung kepada kesehatan. Seperti Pak Munawar itu perjalanan dari Bandung, dari Garut ya, ke Korea bulan Ramadan. Sehingga iktikaf terjadi ke Pak Munawar 29, jadi saya ganti karena Pak Munawar ke Korea. Jadi kalau ke nanaon nggak apa-apa, tapi kalau tidak kuat Ma'idah min ayamin ukhor. Begitulah pula baik jasmani, rohani
maupun ekonomi diuji. Tapi yuridullahu bikumul yusra, Allah itu menghendaki kemudahan dan kesulitan. Jadi mana lamun kering teh maning buka maning teu, tergantung kemudahan. Seperti saya termasuk kalau di bulan Ramadan buka, aduh hese kodokna. Iya, di luar Ramadan tuh berat sekali saya saum itu. Tapi di bulan Ramadan mah enak gitu loh babatur. Tapi kalau di luar Ramadan itu paling berat. Tapi yuridullah bikumul yusra, mana yang paling mudah? Karena Allah itu selalu memberikan kemudahan. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i yang lahir tahun 150, wafat 204, ya. Al-hukmu idza daqa ittasa'a. Kalau sulit itu pasti ada kemudahan. Idza daqa ittasa'a, kata Imam Syafi'i. Wala yuridul bikumul yusra. Allah itu tidak menghendaki kesulitan. Pasti ada kemudahan. Walitukmilul iddah, dan sempurnakan. Sempurnakan hitungan. Jadi ngitung itu dilatih pada bulan Ramadan. Makanya sebelum tanggal 1 Ramadan kan ngitung itu para ahli hisab. Kayak menjelang Idul Fitri ngitung para ahli hisab. Walaupun Muhammadiyah sudah ngitung dulu, sudah menetapkan. Persis juga sudah menetapkan perhitungan itu. Tapi kalau pemerintah, hitung teh dicek kebenarannya. Jadi apakah berbeda ataukah tidak, nanti tergantung ru'yat. Itu ngitung juga. Walitukmilul iddah. Jadi ngitung bisa pribadi karena perhitungan, bisa juga secara melembaga. Walitukmilul iddah. Walitukabirullah, dan takbir. Ada juga yang memahami takbir ini takbir perintah. Kalau sudah Idul Fitri harus takbir. Makanya takbir itu ada yang berpendapat takbir itu sejak malam hari, sejak maghrib. Karena maghrib itu sudah tanggal 1 Syawal. Tapi ada yang mengatakan takbir itu setelah sholat subuh. Itu contohnya di mana takbir setelah sholat subuh? Ya di Masjidil Haram. Masjidil Haram malam lebaran kayak takbir. Nggak ada itu di Al-Haram takbir malam lebaran. Atau di Masjid Nabawi. Jadi kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, takbir itu setelah sholat subuh baru takbir. Setelah Assalamualaikum, imam baru mulai takbir sampai sholat id. Jadi malam nanti tuh, karena kan hari di Mekah mah kan masjid-masjid yang dikelola oleh pemerintah pasti seragam. Karena kan hari Mekah mah undang-undangnya Saudi Arabia berdasar syariah, undang-undangnya. Makanya raja teh memutuskan berdasar syariah madhab mana yang dipakai, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Hari di Indonesia mah kan undang-undangnya bukan berdasar syariah kan. Undang-undang Republik Indonesia mah berdasar Pancasila yang mengakomodir seluruh agama, dan di pasal 21 Undang-Undang Dasar 45. Jadi seluruh bangsa Indonesia dijamin melaksanakan agama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi kan dijamin hari di Indonesia mah seluruh kepercayaan, maka bisa naon pemerintah Indonesia mah bisa maksa kudu seragam Idul Fitri hari anu bisa Indonesia maksa ke penduduknya. Tanggal 1 Ramadan hari anu bisa. Cuman tanggal 1 wungkul. Ramadan tanggal 1 Ramadan dimulai, Idul Fitri tanggal 1 Syawal mulai. Kapan hari apa tanggal 1 Syawalnya?
sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jadi nggak bisa di Indonesia memaksa. Ya sesuai, asalkan sesuai dengan kekuatan mereka masing, kemampuan masing-masing. Seperti di Muhajirin, diseragamkannya apa? Ya 11 rakaat tarawehnya ke 20 kilo di Muhajirin. Itu DKM bisa maksa ke program itu gitu. Tapi ai nu maca imamna pakai basmalah atau tidak itu tidak bisa maksa. Aya anu salatul taraweh arba'ah rakaah aja. Aya nu mimpin doa aya. Aya nu mimpin niat aya keun bae eta. Tidak dilarang. Karena di Indonesia mah undang-undangnya gitu. Tapi kalau di Saudi mah undang-undangnya berdasar syariat. Walitukabirullah, agama mengagungkan Allah. Yang beda pendapatnya. Dan nanti juga takbir Id juga ada yang langsung Allahu Akbar 1 kali. Ada yang takbir Idnya hanya 1 kali, tidak 7 kali. Karena ada yang menganggap doib kepada 75 itu. Makanya itu khutbah Idul Fitri, Idul Adha yang diselenggarakan Al-Muhajirin dipaksakan oleh orang yang dikenal oleh jamaah Muhajirin. Kamar dia mah muter kan, kita dari 5 pengisi Sabtu, tapi kemarin kan ada pesan dari ibu-ibu hayang gentos dari luar, katanya kan hasil rapat. Nah, maka Idul Fitri sekarang dari luar. Insya Allah Pak Husen Samsudin itu Al-Fitrah. Jadi dari luar. Idul Adha juga sudah pesan. Idul Fitri juga sudah saya pesan dari luar. Saya sudah lama tidak khutbah di sini ya. Dari luar. Alam hadakum sesuai dengan petunjuk. Jadi takbir mengagungkan Allahnya sesuai dengan petunjuk dari Allah. Wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Sudah jam 1, nanti tanasub hadis dengan hadis lain. Ya, kita tutup dulu untuk beribadah masing-masing dan menikmati konsumsi. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.